Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza, dan kali ini saya excited banget untuk ngomongin satu tablet terbaru dari Huawei, yaitu ini dia, Huawei MatePad Pro. Sebuah barang premium yang begitu tipis, begitu ringan, punya spesifikasi yang menarik, harganya juga oke. Tapi pertanyaan besar tetap, apakah worth it untuk dibeli? Apakah seenak itu buat dipakai? Nah, itu dia yang kita bahas di video kali ini. Pertama, langsung aja saya ngomongin soal specs-nya. Huawei MatePad Pro di Indonesia itu hanya ada satu varian dengan chipset Snapdragon 870, RAM-nya 8GB, dan kapasitas penyimpanan 256. Layarnya juga bagus, di sini pakai 11 inci berpanel OLED 120 Hz dan hadir dengan screen to body ratio tinggi sekali hingga 92%, yang merupakan screen to body ratio terbesar di tablet 11 inci saat ini. Masuk tas oke, dipegang pun juga nggak bikin kewalahan. Ya pokoknya seperti yang tadi di awal saya bilang, bahwa ini adalah tablet 11 inci tertipis yang ada di pasaran saat ini dan ringan dengan dimensi yang compact. Baterainya juga tahan lama, kapasitasnya gede, dan dengan pemakaian saya yang cukup moderat ya sebenarnya, antara kerjaan dan juga main game sama nonton film, satu kali charge itu saya bisa pakai dengan nyaman sampai 2 bahkan maksimal 3 hari. Dari segi chipset, tadi mungkin udah kelihatan kalau yang dipakai di produk ini mungkin bukan yang paling baru, tapi buat yang mungkin belum tahu, 870 dari Snapdragon ini udah sangat bisa diandelin pada pemakaian sehari-hari, paling nggak untuk orang kebanyakan. Contohnya apa? Ya yang gampang, tabletnya dipakai buat aktivitas produktif atau dijadikan pengganti laptop dengan aplikasi yang cukup umum, ini menurut saya masih oke. Bikin dokumen, entah itu di Microsoft Word atau WPS Office, presentasi PowerPoint, utak-atik foto di Lightroom ya, abis itu mungkin bikin desain ala-ala di Canva, itu semua oke. Saya kalau mau komplain dari segi performa juga sebenarnya nggak bisa, karena emang udah enak. Kenyamanan dari segi hardware tadi juga ditambah sama OS yang dipakai, yaitu Harmony OS 3. Salah satu yang paling penting dari sebuah tablet kan sebenarnya adalah pengalaman gimana untuk kita melakukan multi window, split screen, dan segala macamnya. Nah di sini MatePad punya cara yang cukup unik sekaligus gampang digunakan. Jadi misal kita lagi buka satu aplikasi, kita tinggal angkat lalu tahan seperti kita mau lihat recent apps. Habis itu kita bisa geser ke arah kiri untuk split screen atau ke kanan buat buka floating windows. Buat yang mungkin sebelumnya udah terbiasa dengan cara lama ya, yaitu dengan narik panel dari samping begini juga masih bisa. Jadi tinggal diatur aja sesuai dengan nyamannya pakai yang mana. Fitur yang barusan saya bahas ini sebenarnya mendasar banget, tapi belum banyak dimaksimalin sama kebanyakan pengguna tablet. Jadi dengan dibuat mudah, caranya juga nggak cuma satu, harusnya bisa lebih dimanfaatin oleh pengguna MatePad. Ngomongin MatePad, kita juga tentu nggak ketinggalan tentang M Pencil Gen 2-nya. Ini merupakan bagian bundling produk saat kita beli bersama dengan keyboard cover. Pairingnya gampang, tinggal tempel aja di samping begini dan siap buat dipakai. Fitur-fitur andalannya juga masih bisa dipakai, seperti misalnya free script untuk bisa nulis di text box kali aja lagi malas ngetik. Terus di aplikasi Notes, di sini kita juga bisa mengkonversi tulisan via pen jadi teks biasa untuk di copy paste, serta nggak lupa ada voice notes juga. Annotate Everywhere juga masih tersedia, tentu saja cocok buat yang mau take note sesuatu yang lagi ada di layar. Tinggal tarik aja dari pojok atas begini dan ready buat coret-coret. Kemudian untuk soal keyboard cover, ini adalah satu bagian yang saya bisa bilang 50-50 lah ya, antara suka dan nggak sukanya. Saya nggak sukanya karena satu, kalau dipakai ya dipasang seperti ini dia tuh masih goyang-goyang, kayak nggak mantep gitu. Habis itu yang kedua adalah karena tidak ada pilihan angle layar pas kita taruh di keyboard. Jadi kalau misalnya kita mau ngetik, ya udah satu aja kayak begini. Sedangkan yang ketiga, karena di sini nggak ada trackpad dan juga LED backlight. Hal minor ya mungkin, tapi kalau untuk sebuah tablet yang labelnya udah Pro, harusnya sebenarnya udah ada yang kayak gini-gini. Itu nggak sukanya. Nah, sukanya sebenarnya juga masih ada. Seperti key travel dari tombol-tombolnya tuh enak buat dipakai ngetik. Habis itu, karena keyboardnya terhubung sama tablet via Bluetooth, jadi ya pas dipakai ini bisa kita pisahin ya, jadi nggak harus nempel. Sedikit banyak ini agak ngebantu sih soal angle layar yang nggak bisa ada variasi tadi. Jadi misalnya saya pengen ngetik ya bisa saya agak jauhin dari keyboardnya supaya lebih nyaman di mata. Overall, kalau kita ngomongin soal produktivitas dengan atau tanpa pen, ini udah bagus. Sedang kalau keyboard, menurut saya ini adalah aksesoris yang wajib dipakai. Selain aspek produktif yang udah bagus ya, tadi saya udah omongin, entertainment atau hiburan juga sebenarnya makin baik meskipun belum 100%. Satu hal yang bikin saya seneng banget itu adalah game yang sehari-hari saya mainkan akhirnya tersedia versi Huawei App Gallery-nya.
Jadi saya udah bisa main, bisa top up tanpa masalah. Udah deh, saya nggak komplain lagi soal game karena yang biasa saya pakai udah tersedia. Tapi nggak cuma itu sih sebenarnya, karena untuk judul-judul yang saat ini masih cukup banyak dimainkan seperti Mobile Legends atau mungkin PUBG udah tersedia native di App Gallery. Sedangkan kalau yang lain ya mungkin kita harus masih cari lihat di APK Pure, di Portal Search atau di lain-lainnya. Kalaupun masih ada yang kurang, palingan kalau menurut saya ini dari pengalaman saya adalah seputar aplikasi streaming kayak Netflix. Aplikasinya sih gampang ya, kita cari, tinggal ketik aja di kolom search-nya App Gallery, udah bisa, dan nanti kita diarahin ke APK Pure buat download. Di-download, di-install, dan nonton sebenarnya nggak masalah, tapi karena secara defaultnya Netflix ini kan dia masih membutuhkan minimal widefine L1 untuk streaming resolusi Full HD, dan widefine ini kan terkait dengan layanan Google, jadi ya secara default itu tidak tersedia di tablet ini. Bisa sih kita pakai nonton, cuma resolusinya rendah yang mana jadi ya kurang cocok mengingat resolusi tinggi dari layar yang disediain. Semoga ini segera bisa dibikin maksimal ya, karena secara visual layarnya ini udah bagus, bagian audionya pun oke banget karena speaker yang kencang untuk pemakaian sehari-hari, jadi ya kurang dikit doang gitu. Tapi ya itu cuma di Netflix doang. Sedangkan kalau misalnya ya mungkin punya preferensi untuk nonton di platform streaming lain kayak iQIYI, Viu atau Video, itu sih aman banget karena udah tersedia native di App Gallery. By the way, buat video mungkin buat sebagian orang bakal kepake banget ya, karena musim depan Liga Inggris ada di situ dan itu udah tersedia di tablet ini. Jadi kesimpulannya, kalau dari segi aplikasi kembali ada peningkatan. Kayaknya kalau setiap nge-review perangkat HP itu pasti ada yang nambah, selalu makin nyaman buat dipakai, paling tidak sekali lagi untuk kebanyakan orang. Nah, satu bagian lagi kita ngebahas soal kamera. Di sini menurut saya Huawei agak lebih sih ngasih perhatian karena biasanya fitur-fitur kamera di tablet itu nggak banyak karena jarang dipakai. Ada dua kamera di bagian belakang, lensa wide dan ultra wide, sedangkan di depan ada satu yang letaknya ini agak awkward menurut saya. Kenapa mesti di samping gitu ya, mesti dibikin punch hole, padahal di tablet mereka yang lebih murah kamera itu udah bener di tengah, kenapa yang mahal malah digeser ke samping? Saya agak bingung sebenarnya. Mode kamera di sini cukup banyak, mulai dari auto, ada panorama, ada juga time lapse. Untuk perekaman video pun kamera belakang ini bisa maksimal sampai 4K 30 dan kamera depannya itu 1080. Sisi positifnya ini lengkap banget. Cuma ya bukan negatif sih sebenarnya, kayak ya namanya tablet gitu kan bukan perangkat yang jadi perangkat utama yang dipikirkan orang untuk ngambil gambar, kecuali ya mungkin handphone lagi lowbat nggak bisa kepake ya pakai tablet, tapi kalau ada handphone ya orang pasti milih akan pakai handphone aja. Jadi untuk sebuah lini tablet premium, Huawei MatePad Pro ini sebenarnya kalau menurut saya udah hampir ngechecklist hal-hal penting dan esensial. Performa bagus dapet, layarnya oke, dukungan software yang juga semakin baik, dan nggak ketinggalan promo bundling yang menarik pas kita beli. Yang saya ngerasa kurang srek palingan dari keyboard cover aja yang kerasa kayak kurang cocok untuk sebuah perangkat premium, harusnya bisa lebih bagus. Dan satu lagi untuk penempatan dari kamera depan yang aneh menurut saya, kenapa harus dibikin punch hole di samping. Sisanya udah sih, oke. Jadi kalau kebetulan kamu sekarang udah pakai produk-produk Huawei seperti mungkin handphone atau mungkin laptop mereka, ya MatePad Pro ini bisa banget jadi pelengkap supaya ekosistemnya bisa saling ngebantu untuk produktivitas yang lebih baik. Untuk user baru pun juga menurut saya masih bisa, masih nyaman dengan syarat kita tidak membutuhkan aplikasi yang spesifik hanya bisa digunakan di Android maupun iOS. Kalau syarat tadi terpenuhi dan bisa memaklumi kekurangan tadi saya sebutkan, ya maka menurut saya adalah tablet yang oke banget untuk dipertimbangkan. Jadi kalau pengen tahu lebih lengkap atau mungkin mau langsung beli Huawei MatePad Pro, linknya saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu reviewnya tentang perangkat barunya Huawei. Makasih banyak nonton sampai habis, semoga bisa jadi referensi. Putri pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.